wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari PDB 22 kelompok 5 akan mengedukasi tentang pentingnya investasi untuk masa depan. Kira-kira kalian tahu nggak sih investasi itu apa? Dan seberapa penting investasi untuk masa depan? Perlu teman-teman ketahui bahwa investasi merupakan kegiatan menanam modal atau dana untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan mendatang. Seperti contohnya pembelian saham, reksadana, dan obligasi, dan masih banyak contoh seperti yang lain, seperti pembelian emas, tanah, dan surat berharga. Oleh karena itu, generasi muda dituntut untuk bisa berinvestasi mulai dari sekarang, karena generasi muda sangatlah konsumtif dalam hal pembelian atau hal semacamnya. Oleh karena itu, investasi merupakan kegiatan yang sangat penting untuk bisa dilakukan mulai dari sekarang. Nah, kira-kira kalian udah tahu belum aplikasi investasi yang cocok buat pemula? Aku saran kalian beberapa rekomendasi aplikasi, yaitu Bibit yang udah diawasi oleh OJK langsung, dan di sini itu memang profitnya tidak terlalu tinggi, tetapi nilai kerugiannya sendiri itu tidak terlalu tinggi juga. Jadi cocok banget buat pemula, dan ini tuh disarankan banget buat mahasiswa kayak kita. Menurut kalian, apakah investasi itu penting? Tapi masih bingung bagaimana cara memulainya? Apa yang harus dilakukan? Ya, investasi memang penting, khususnya untuk anak muda. Terutama untuk masa depan, pertama kamu perlu memahami konsep dan risiko investasi. Dan juga jangan lupa untuk teliti tentang investasi yang ingin kamu ambil. Mencari tahu lebih lanjut tentang asuransi. Selanjutnya, tentukan tujuan investasimu, apa yang ingin kamu capai melalui investasi. Apakah untuk pendidikan, liburan, atau membeli rumah. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kamu bisa lebih fokus dalam memilih instrumen investasi yang sesuai. Apa aja sih jenis-jenis investasi yang cocok untuk anak muda? Ada beberapa jenis investasi yang bisa kamu pertimbangkan, yaitu yang pertama reksadana, kedua investasi deposito, ketiga saham, dan yang terakhir obligasi. Ada juga loh konflik kegagalan dalam investasi timbul karena perbedaan harapan dan kenyataan, kurangnya pengalaman tentang risiko atau keputusan investasi yang kurang tepat. Penting untuk mengambil pelajaran dari kegagalan tersebut dan menggunakan pengalaman tersebut untuk keputusan investasi yang lebih baik di masa depan. Jadi ini homepage Bibit. Terdapat banyak fitur, tapi kita akan coba pertama ke Explore. Di sini tertera banyak produk investasi, tapi kita akan fokus ke reksadana pasar uang karena risikonya yang cenderung rendah dan beginner friendly. Di sini juga terdapat banyak produk RDPU, dan kita bisa lihat satu persatu data dari produknya untuk tahu mana sih produk yang paling cocok untuk kita berinvestasi. Kita coba di Trimegah Kas Syariah. Nah, di sini ada terlihat grafiknya dan juga beberapa data yang tertera. Kita juga bisa mengaktifkan SIP jika mau rutin berinvestasi setiap bulan. Lalu kalau di scroll lagi, kita bisa coba fitur membandingkan produk RDPU 1 dengan yang lainnya. Di sini kita bisa melihat perbedaan di setiap produk serta mencocokkannya dengan kebutuhan kita. Lalu selanjutnya, kalau kita kembali ke homepage dan klik tombol di bawah sebelah kiri, akan muncul halaman portofolio kita di mana kita bisa melihat total investasi kita per hari ini. Misal kita mau coba bikin goal baru nih, bisa klik tanda plus yang tertera dan tentukan tujuannya. Jika sudah, kita bisa langsung berinvestasi dan membeli produk investasi yang sesuai dengan tujuan kita. Misal, kita mau mulai dengan angka yang kecil, yaitu sejumlah Rp10.000. Klik setuju dan lanjutkan pembayaran. Lalu terdapat beberapa metode pembayaran, mulai dari e-wallet sampai virtual account. Kalau misal sudah membayar, tampilan layarnya akan seperti ini dan proses pembelian pun berlangsung. Jika bingung tentang durasi pembelian atau penjualan, terdapat fitur yang menjelaskan cara kerja pembelian atau penjualan produk investasi dan durasinya. Kalau sudah, di portofolio akan terlihat sejumlah dana yang sebelumnya kita tanam di Bibit. Lalu langkah selanjutnya adalah langkah yang paling krusial, yaitu untuk sabar dan menunggu hingga investasi kita dapat membuahkan hasil. Tujuan investasi. Tujuan investasi simpelnya adalah untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang dan untuk memperbanyak aset. Terdapat berbagai macam tujuan investasi dan semua itu tergantung pada investor masing-masing. Salah satu contohnya bagi pelajar, mungkin kita bingung cara nabung yang efektif itu seperti apa. Dengan investasi kita bisa memaksimalkan tabungan kita. Manfaat investasi lainnya untuk masa depan yaitu mempersiapkan masa depan yang lebih baik, sumber penghasilan tambahan, kebebasan finansial, dan agar siap untuk menghadapi masa tua. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga video edukasi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.